The first is Walt Disney. The second is Hayao Miyazaki. Studio Ghibli terkenal karena selalu menjaga kualitas seni dalam karyanya. Salah satu contohnya adalah cerita di balik perilisan film Princess Mononoke, karya Hayao Miyazaki di Amerika Serikat. Saat itu, hak rilis film ini dimiliki oleh Walt Disney yang sedang sangat populer dengan studio animasinya. I'm here in the Magic Kingdom at Walt Disney World Resort in Orlando, Florida. Dan Ghibli sangat senang karena bisa memperkenalkan film ini ke lebih banyak penonton. Namun produser Disney, Harvey Weinstein, mengusulkan agar film ini dipotong durasinya agar lebih cocok untuk penonton barat. Ia berpikir penonton barat tidak akan mau menonton film animasi berdurasi 2 jam. Apalagi yang ceritanya rumit dan penuh dengan adegan kekerasan seperti Princess Mononoke. What do you think you're doing, boy? Stay your hand. The girl's life is now mine. Produser Ghibli, Toshio Suzuki, dengan tegas menolak memotong film Princess Mononoke. Sebagai simbol penolakannya, ia memberikan pedang samurai kepada Harvey Weinstein dengan catatan bertuliskan "No Cuts". Kisah ini sering dijadikan contoh bagaimana Ghibli selalu menjaga visi kreatif mereka. Meskipun menghadapi tekanan komersial, Hayao Miyazaki berhasil mempertahankan Princess Mononoke tetap utuh saat dirilis di Amerika. Walaupun Weinstein terkenal sering memotong film yang dirilis lewat Miramax, kemenangan ini membuktikan bahwa studio Ghibli berani melawan studio besar Hollywood demi menjaga keaslian karya mereka. I'm not afraid to die. I'd do anything to get you humans out of my forest. I knew that from the first moment I saw you. Film-film studio Ghibli dirilis di Amerika oleh Disney selama lebih dari 15 tahun, tetapi tidak terlalu sukses secara finansial. Ini bukan karena film Ghibli tidak berkualitas, tapi justru beberapa film terbaik mereka dibuat pada masa itu. Sebenarnya masalah ini karena Disney tidak benar-benar memahami keunikan Ghibli. Princess Mononoke dirilis di Amerika Serikat tanpa dipotong, tetapi sayangnya tidak mendapatkan banyak perhatian. Film ini hanya dirilis terbatas pada musim gugur 1999 dan menghasilkan $2,3 juta di Amerika. Beruntung Hayao Miyazaki dan studio Ghibli akhirnya menemukan mitra yang lebih mendukung mereka, yaitu John Lasseter dari Pixar yang bekerja di bawah Disney. John Lasseter menjadi pendukung utama Hayao Miyazaki dan studio Ghibli setelah menonton film Princess Mononoke. Pada saat itu, Lasseter sedang naik daun dan menjadi salah satu orang berpengaruh di Disney. Meskipun para eksekutif Disney tidak yakin film-film Ghibli akan sukses di Amerika, Lasseter meyakinkan mereka untuk memberi kesempatan pada Spirit Away yang jadi film Miyazaki berikutnya. Lasseter sangat kagum dengan Spirit Away hingga ia menawarkan diri menjadi produser eksekutif untuk versi Amerikanya. Miyazaki-san, the world Miyazaki-san. Ketertarikan Lasseter pada karya Miyazaki sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Pada tahun 1981, ketika Lasseter masih bekerja di Walt Disney Animation Studio, Miyazaki dan tim animator Jepang mengunjungi studio itu dan menampilkan cuplikan dari film pertama Miyazaki, yaitu The Castle of Cagliostro. Lasseter langsung terkesan dengan film tersebut dan ceritanya bisa menghibur semua kalangan. John Lasseter yang merupakan kepala Pixar meminta Craig Weiss, salah satu sutradara film Disney pemenang Oscar, yaitu Beauty and the Beast, untuk menangani versi bahasa Inggrisnya dari Spirit Away. Di Jepang sendiri, Spirit Away sangat sukses dan masih menjadi film dengan pendapatan tertinggi di negara itu. Film ini sulit mendapatkan perhatian di Amerika Serikat. Sebenarnya Lasseter dan Weiss sudah berusaha mempromosikan film ini, tetapi Disney tidak memberikan banyak dukungan, bahkan tidak menampilkan film ini secara mencolok di situs resmi mereka. Film-film studio Ghibli dikenal sering mendapatkan pujian dari kritikus, tapi tidak begitu sukses secara komersial di Amerika Serikat, dan Spirit Away pun begitu. Film ini mendapatkan banyak pujian, namun hanya menghasilkan $10 juta saat dirilis terbatas pada tahun 2002. Meskipun begitu, Spirit Away berhasil memenangkan Oscar untuk film animasi terbaik. The Oscar goes to, let's see, Spirited Away, Hayao Miyazaki. Menjadikannya film pertama dari studio Ghibli yang meraih Oscar. Dan film ini juga menjadi puncak dari hubungan antara studio Ghibli dan Disney. 3 film Miyazaki berikutnya juga dirilis di Amerika oleh Disney. Tetapi karena sulit untuk disesuaikan dengan genre yang biasa disukai penonton Amerika, film-film ini tidak terlalu sukses.
Howl's Moving Castle seperti Spirit Away dirilis di Amerika dengan bantuan dari Pixar, dan Pete Docter, sutradara pemenang Oscar untuk film Up dan Inside Out, menjadi produser eksekutifnya. Docter adalah penggemar besar karya Miyazaki dan berhasil mengajak aktor terkenal Amerika seperti Christian Bale, Lauren Bacall, dan Billy Crystal untuk mengisi suara versi bahasa Inggrisnya. Namun Howl's Moving Castle dirilis pada musim panas di Amerika yang sebenarnya bukan waktu yang tepat untuk film animasi. Selain itu, film ini memiliki tema anti perang yang kuat yang mungkin tidak disukai oleh beberapa penonton. Akibatnya film ini hanya menghasilkan $5 juta di Amerika. Sauber gemacht, sauber gemacht. Ich hab dir doch gesagt, dass du's mit dem Putzen. Film Miyazaki berikutnya, Ponyo on the Cliff, diubah judulnya menjadi Ponyo di Amerika dan mendapatkan dukungan pemasaran yang lebih besar. John Lasseter, Brett Lewis, dan Peter Sun menghasilkan versi bahasa Inggrisnya. Sementara penulis skenario A.T. Melissa Mathison menulis naskahnya. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal Amerika seperti Tina Fey, Matt Damon, dan Liam Neeson. Dengan karakter utama yang mirip dengan The Little Mermaid, Ponyo bisa dibilang memiliki cerita yang mirip. Namun Disney merilis Ponyo pada akhir musim panas ketika beberapa sekolah sudah mulai masuk, yang sebenarnya bukan waktu yang tepat lagi untuk film animasi. Dua film studio Ghibli berikutnya dari sutradara selain Miyazaki juga dirilis oleh Disney. Tales from Earthsea adalah satu-satunya film animasi yang mendapatkan rating PG-13 dari MPAA dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Namun film ini hanya diputar di 5 bioskop pada musim panas 2010 dan hanya menghasilkan kurang dari $50.000. Sementara itu, The Secret World of Arrietty lebih sukses meskipun tidak sebesar film Ghibli lainnya yang dirilis oleh Disney. Dengan Gary Redstrom, sutradara Pixar, mengarahkan versi bahasa Inggrisnya. Lalu Arrietty berhasil meraih $19 juta di Amerika, menjadikannya film Ghibli terlaris. Been outside again. Film terbaru Hayao Miyazaki, The Wind Rises, adalah film biografi tentang perancang pesawat Jiro Horikoshi dan bagaimana pesawat Mitsubishi A6M0 yang ia desain menjadi bagian penting dari kekuatan udara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Film ini berdurasi lebih dari 2 jam dan memiliki tema serius sehingga tidak cocok untuk anak-anak. Film ini dirilis di Amerika oleh Disney melalui label Touchstone Pictures, tetapi tidak terlalu sukses, hanya menghasilkan sekitar $5 juta. Ya, meskipun tidak berhasil secara komersial, The Wind Rises mendapatkan banyak pujian dari kritikus. Film ini memberikan pandangan yang jujur dan mendalam tentang kehancuran akibat perang. Dilihat melalui perspektif salah satu penciptanya, tapi sayangnya hanya sedikit orang yang bisa menonton di bioskop. Dengan Disney tidak lagi mengendalikan rilis film Ghibli di Amerika, ini adalah waktu yang tepat untuk menjelajahi koleksi film dari studio tersebut. Saya sarankan mulai dengan film-film ambisius seperti The Wind Rises atau klasik Ghibli Spirit Away dan My Neighbor Totoro. Studio Ghibli sebelumnya menolak untuk menayangkan film-film mereka secara digital karena Disney sempat mencoba membuat kesepakatan untuk streaming sebelum kontrak mereka berakhir, tetapi gagal. Ini menunjukkan bahwa Studio Ghibli sebenarnya bukan bagian dari Walt Disney Company. Tapi pada tahun 2019, Studio Ghibli mengubah kebijakan dan mulai memperbolehkan orang membeli salinan digital film mereka. Dan pada tahun 2020, film Studio Ghibli tersedia di Netflix di beberapa negara, lalu di HBO Max di Amerika Serikat. Meskipun Disney telah mengakuisisi banyak perusahaan hiburan dalam 30 tahun terakhir, mereka tidak pernah berhasil membeli Studio Ghibli meskipun tim kreatif Disney sangat mengagumi karya Hayao Miyazaki. I really think this is his best film. It's my favorite. Tapi pertanyaannya, mengapa Ghibli bisa mengalahkan Disney dalam hal ini? Walt Disney pernah mengatakan bahwa animasi bisa menjelaskan apapun yang bisa dibayangkan oleh manusia. Dan moto Disney dulu adalah bermimpi, percaya, berani. Namun seiring waktu, visi itu mulai hilang di tengah perkembangan perusahaan. Disney telah berubah banyak yang juga mengubah harapan penonton terhadap film animasi di masa depan. Oleh karena itu, Studio Ghibli berhasil mengalahkan Disney dalam banyak aspek, terutama dalam hal kualitas dan kedalaman cerita. Meskipun Disney adalah raksasa industri animasi, Ghibli mampu mempertahankan keaslian dan kreativitas dalam setiap karyanya. Karena Hayao Miyazaki sebagai sutradara utama Studio Ghibli selalu berusaha menyampaikan cerita yang bukan hanya hiburan, tetapi juga menggugah pemikiran. Film-film Ghibli seperti Spirit Away dan My Neighbor Totoro menonjolkan tema yang dalam dan karakter yang kompleks. Hal tersebutlah jarang sekali ditemukan dalam film animasi Hollywood. Berbeda dengan Disney yang lebih fokus pada komersialisasi dan pasar yang lebih luas.
Ghibli tetap setia pada visi kreativitasnya meski menghadapi tantangan besar. Salah satu faktor yang membuat studio Ghibli unggul adalah komitmennya untuk tidak mengkompromikan kualitas demi keuntungan. Berbeda dengan Disney yang terkadang harus mengikuti tren pasar untuk kepentingan bisnis besar. Ghibli tetap memproduksi film-film yang berani mengambil resiko dalam hal cerita dan gaya visual. Bahkan studio Ghibli sempat menolak untuk membiarkan film-filmnya dirilis secara digital atau melalui platform streaming. トトロはですね、トトロを作りたいよりも、自分が今まで無視してきた日本の自然に対する Ya, karena mereka ingin menjaga integritas artistiknya. Ini menunjukkan bahwa Ghibli lebih memilih untuk menjaga kualitas dan nilai-nilai seni yang mereka anut. Meskipun itu berarti mereka harus melawan tekanan komersial. Dengan filosofi seperti inilah Ghibli berhasil menciptakan karya-karya yang bertahan lama dan dihargai oleh banyak orang di seluruh dunia. Bahkan lebih dari sekedar hiburan semata. Salah satu kekuatan besar studio Ghibli adalah kemampuannya untuk menjangkau penonton dari berbagai usia dan latar belakang. Film-film Ghibli tidak hanya ditunjukkan untuk anak-anak, tetapi juga memiliki kedalaman yang bisa dinikmati oleh orang-orang dewasa. Misalnya nih ya, Princess Mononoke dan The One Rise adalah film yang menyentuh isu-isu serius seperti perang, lingkungan, dan perjuangan pribadi. Hal ini yang jarang ditemukan dalam film animasi mainstream lainnya. Studio Ghibli mengajak penontonnya untuk berpikir lebih jauh tentang dunia dan bagaimana kita berhubung dengan alam serta satu sama lain. 長い反問の挙句セリフが今決まったんです。 Ya, ini sesuatu yang jarang ditemukan dalam produksi Disney yang lebih mengutamakan hiburan ringan dan formula cerita yang sudah teruji. Ghibli berani mengambil pendekatan yang lebih introspektif dan tidak takut untuk mengeksplorasi tema-tema yang lebih gelap. Selain itu, studio Ghibli juga dikenal dengan animasi yang sangat detail dan indah. Ghibli tidak hanya mengutamakan cerita tetapi juga visual yang memukau dengan latar belakang yang dirancang dengan sangat teliti dan karakter yang penuh ekspresi. Setiap frame dalam film Ghibli adalah karya seni yang bisa dinikmati meskipun hanya sebagai gambar tunggal. Ya, Disney seperti kita ketahui, walaupun memiliki animasi yang sangat canggih dan menarik, terkadang lebih mengutamakan teknologi dan efek visual yang spektakuler, tapi malah mengorbankan kedalaman emosional dan keaslian gaya seninya. Di sisi lain, Ghibli memilih untuk berinvestasi dalam animasi tangan yang memiliki nuansa dan perasaan yang lebih personal. Hal ini membuat film-film Ghibli terasa lebih otentik dan lebih mudah menyentuh hati penontonnya.